Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dalam video ini kita akan membahas contoh soal mengenai barisan dan deret. Yang pertama mengenai contoh barisan aritmatika. Nah, kita ketahui rumus untuk mencari UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda, di mana bedanya itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Contohnya, tentukan suku ke-100 barisan aritmatika 5, 8, 11, dan seterusnya. Nah, kita ketahui bahwa A atau suku pertama itu adalah 5, kemudian B-nya itu sama dengan 8 dikurang 5 itu sama dengan 3, dan N-nya itu 100, sehingga UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, A-nya itu kita ganti menjadi 5, dan B-nya itu kita ganti menjadi 3, dan N-nya kita ganti menjadi 100. Sehingga U100 itu sama dengan 5 ditambah 100 dikurang 1 dikali 3, sama dengan 5 ditambah 99 dikali 3, sama dengan 5 ditambah 297 sama dengan 302. Nah, jadi suku ke-100-nya itu adalah 302. Kemudian contoh yang kedua, tentukan banyaknya suku N dari 3, 6, 9, 12 sampai seterusnya dan 75. Nah, kita ketahui A-nya atau suku pertamanya itu adalah 3, kemudian B-nya adalah 3, di mana 6 dikurang 3 itu sama dengan 3, dan UN-nya itu adalah 75. Sehingga UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, itu A-nya kita ganti menjadi 3, B-nya kita ganti menjadi 3 juga, dan UN-nya itu kita ganti menjadi 75. Sehingga 75 sama dengan 3 ditambah N kurang 1 dikali 3. Nah, kita kali masuk yang N kurang 1 dikali 3, sehingga 75 ditambah 3 ditambah N dikali 3 itu sama dengan 3N. Kemudian min 1 dikali 3 itu sama dengan min 3. Jadi 75 itu sama dengan karena 3-nya habis, jadi sisa 3N, sehingga N-nya itu sama dengan 25. Bagaimana caranya? Yaitu 75 dibagi 3 sama dengan N, sehingga N-nya itu adalah 25. Kemudian contoh yang ketiga mengenai barisan aritmatika, yaitu pada suatu barisan aritmatika diketahui U8-nya itu sama dengan 24 dan U10-nya itu adalah 30. Nah, tentukan beda dan suku pertamanya, yang kedua suku ke-12. Nah, kemudian yang ketiga 6 suku yang pertama. Nah, pembahasannya, kita ketahui bahwa U8 itu sama dengan 24. Nah, UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, sehingga U8-nya itu sama dengan A ditambah 8 dikurang 1 dikali B, sehingga sama saja dengan A ditambah 7B itu sama dengan 24. Begitupun dengan U10. Sehingga U8 dan U10 ini kita eliminasikan, dan sehingga hasilnya U10 sama dengan A ditambah 9B sama dengan 20. Kemudian U8 sama dengan A ditambah 7B sama dengan 24. Nah, A-nya habis, sehingga 9B dikurang 7B itu sama dengan 2B, dan 30 dikurang 24 itu sama dengan 6, sehingga B-nya 6 per 2 itu sama dengan 3. Sehingga kita sudah mendapat nilai beda, yaitu 3. Nah, kemudian kita substitusi nilai B itu sama dengan 3 untuk mencari nilai A, dan kita gunakan U8 itu sama dengan A ditambah 7B sama dengan 24, sehingga A-nya itu B-nya itu kita ganti menjadi 3, sehingga A ditambah 7 dikali 3 sama dengan 24, A ditambah 21 sama dengan 24. Nah, 21 ini pindah ke ruas kanan sehingga menjadi minus, sehingga A sama dengan 24 dikurang 1, dan hasilnya itu A sama dengan 3. Jadi nilai suku pertama yaitu 3, dan suku bedanya itu sama dengan 3.
Kemudian nilai A dan B itu kita substitusi untuk mencari suku ke-12, sehingga UN-nya itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, A-nya itu kita ganti menjadi 3 dan bedanya itu kita ganti menjadi 3. Dan N-nya itu kita ganti menjadi 12, sehingga 3 ditambah 12 kurang 1 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 11 dikali 3 itu sama dengan 11 dikali 3 itu 33 ditambah 3 itu 36, sehingga U12 nya yaitu 36. Nah, dapat kita lihat 6 suku yang pertama itu ada 3, di mana setiap suku itu kita tambah 3, sehingga 3 ditambah 3 itu 6, 6 ditambah 3 9, 9 ditambah 3 12, 12 ditambah 3 15, dan 15 ditambah 3 itu 18. Jadi 6 suku yang pertama itu 3, 6, 9, 12, 15, dan 18. Kemudian contoh deret aritmatika. Nah, rumus deret aritmatika yaitu Sn sama dengan 1/2 N dikali A ditambah UN, atau bisa juga Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, untuk mencari UN itu sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, atau bisa juga dengan UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1. Nah, contohnya, satu barisan aritmatika dirumuskan UN sama dengan 6N dikurang 2. Tentukan rumus Sn. Nah, penyelesaiannya itu diketahui UN itu sama dengan 6N dikurang 2. Nah, untuk mencari U1, U2, U3 kita dapat mensubstitusikan nilai 1, 2, 3 dan seterusnya sebagai berikut. Nah, A-nya itu untuk mencari U1 itu sama dengan 6, N-nya kita ganti menjadi 1, sehingga 6 dikali 1 dikurang 2 sama dengan 4. Kemudian U2-nya 6, N-nya kita ganti menjadi 2, sehingga 6 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 10. Untuk bedanya itu U2 dikurang U1, sehingga 10 dikurang 4 itu sama dengan 6. Nah, kita substitusi nilai A itu sama dengan 4 dan B itu sama dengan 6 untuk mencari Sn, sehingga kita menggunakan rumus Sn sama dengan 1/2 N dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali B. Nah, A-nya itu kita ganti menjadi 4 dan B-nya kita ganti menjadi 6, sehingga 1/2 N dikali 2 dikali 4 ditambah N kurang 1 dikali 6, sehingga nilainya 1/2 N 2 dikali 4 itu sama dengan 8, ditambah kita kali masuk, sehingga N dikali 6 itu sama dengan 6N, kemudian min 1 dikali 6 itu sama dengan min 6. Nah, hasilnya yaitu 1/2 N dikali 6N dikurang 2. Dari mana dapat 2? 8 dikurang 6. Sehingga 1/2 dibagi 6N itu sama dengan 3N. Kemudian kita kali masuk, N dikali 3N itu sama dengan 3N kuadrat ditambah N. Nah, jadi rumus Sn adalah 3N pangkat 2 ditambah N. Jadi S10 atau jumlah 10 suku pertama deret aritmatika yaitu 375. Nah, kemudian kita masuk pada contoh barisan geometri. Nah, kita ketahui rumus dari barisan geometri yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, di mana untuk mencari R atau rasio yaitu U2 per U1 atau U3 per U2. Nah, contoh, tentukan suku pertama rasio dan suku ke-6 pada barisan geometri 27, 9, 3, dan 1, dan seterusnya. Nah, penyelesaiannya 27, 9, 3, 1. Kemudian kita ketahui A-nya itu sama dengan 27. Nah, R-nya yaitu U2 per U1, yaitu 9 per 27. Hasilnya 1/3. Kita bagi 9 minus 1
kita bagi 9 itu 1, 27 bagi 9 3. Nah, sehingga UN itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1, sehingga UN nya itu sama dengan 27, R nya kita ganti menjadi sepertiga, jadi 27 dikali sepertiga pangkat 6 dikurang 1. Nah, 27 ini sama saja dengan 3 pangkat 3. Kemudian, sepertiga ini sama saja dengan 3 dipangkat minus 1. Kemudian 6 kurang 1 itu sama dengan 5, sehingga dipangkatkan 5. Jadi, 3 dipangkat 3 dikali 3 pangkat minus 5. Hasilnya itu 3 pangkat minus 2. Atau sama saja dengan 1/9 atau 1/9. Jadi, suku ke-6-nya yaitu Nah, deret geometri. Jadi, rumus deret geometri yaitu Sn sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Ini untuk R kurang dari 1. Atau bisa juga Sn itu sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1, di mana R-nya itu lebih besar dari 1. Contohnya, suatu deret geometri 1 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah seterusnya. Tentukan jumlah 8 suku yang pertama. Nah, penyelesaiannya itu kita ketahui A-nya itu atau suku pertamanya itu sama dengan 1. Kemudian R-nya yaitu U2 per U1 atau 3 per 1 sama dengan 3. Jadi R-nya itu lebih besar dari 1, sehingga kita menggunakan rumus yang kedua yaitu A dikali R pangkat N kurang 1 per R kurang 1. Jadi kita ganti A-nya itu menjadi 1 dan R-nya itu jadi 3. Kemudian N-nya itu kita ganti menjadi 8, sehingga S8 itu sama dengan 1 dikali 3 pangkat 8 dikurang 1 per 3 kurang 1. Nah, hasilnya itu 3 pangkat 8 itu sama dengan 6.561 dikurang 1 per 2. Hasilnya yaitu 3.280. Jadi jumlah 8 suku yang pertama yaitu 3.280. Kemudian contoh yang kedua, jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri ditentukan oleh Sn sama dengan 3 pangkat N kurang 1. Tentukan rumus suku ke N yang kedua, suku pertama dan rasio deret geometri itu. Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, UN itu kita gunakan rumus UN sama dengan Sn dikurang Sn kurang 1, di mana Sn-nya itu kita ganti menjadi 3N kurang 1, sehingga 3N kurang 1 dikurang 3N kurang 3 pangkat N kurang 1 dikurang 1, sehingga hasilnya 3 pangkat N dikurang 1 itu sama dikurang kita kali masuk, sehingga 3 pangkat N dikali 3 pangkat minus 1 dikurang 1. Nah, hasilnya itu 3N dikurang 1 dikurang 3 pangkat minus 1 ini sama saja dengan sepertiga. Kemudian kita kali 3 pangkat N ditambah 1. Nah, hasilnya yaitu 2/3 dikali 3 pangkat N. Jadi UN-nya itu adalah 2/3 dikali 3 pangkat N. Atau sama saja dengan 2 dikali 3 pangkat minus 1 dikali 3 pangkat N. Nah, jadi UN-nya itu sama saja dengan 2 dikali 3 pangkat N dikurang 1. Nah, untuk mencari suku pertama, kita gunakan rumus 2 dikali 3 pangkat N kurang 1, sehingga U1-nya itu sama dengan N-nya kita ganti menjadi 1, sehingga 2 dikali 3 pangkat 1 dikurang 1. Nah, 3 pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga U1-nya itu sama dengan 2. Jadi 2 kali 1 itu sama dengan 2. Kemudian, atau U1 ini sama saja dengan suku pertama atau A, jadi A-nya itu adalah 2. Kemudian untuk mencari rasio yaitu UN per UN kurang 1, sehingga 2 dikali 3 pangkat N kurang 1 per 2 dikali 3 pangkat N kurang 2. Nah, hasilnya yaitu
3 pangkat N kurang 1 dikurang N kurang 2. Jadi hasilnya itu 3 pangkat 1 atau 3. Jadi R-nya itu adalah 3. Kemudian deret geometri tak hingga. Nah, rumus dari deret geometri tak hingga yaitu S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang 2. Nah, dalam penerapan deret geometri tak hingga ini, kita menggunakan dua rumus, yaitu dimana jika bola dilempar ke atas, maka dia menggunakan rumus PL sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R. Dan jika bola dilempar ke bawah, maka dia menggunakan rumus PL sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang A dikurang A. Nah, contohnya, tentukan deret geometri tak hingga dari 1000 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 1 ditambah seterusnya. Nah, penyelesaiannya kita ketahui A atau suku pertama itu adalah 100. Kemudian R-nya itu adalah U2 per U1 sehingga U2-nya 100, U1-nya itu 1000 sehingga hasilnya seper 10. Nah, S tak hingga itu kita gunakan rumus A per 1 dikurang R, dimana A-nya itu adalah 1000 dan R-nya itu adalah seper 10. Sehingga 1000 per 1 dikurang seper 10, ini itu adalah 1000 per 9 per 10. Nah, itu sama saja dengan 1000 dikali 10 per 9. Hasilnya itu 1111,11. Contoh yang kedua yaitu sebuah bola dilemparkan ke atas mencapai ketinggian 8 meter. Bola tersebut jatuh dan memantul kembali dengan ketinggian seperdua dari tinggi sebelumnya. Berapakah panjang lintasan yang dilalui sampai bola berhenti? Nah, penyelesaiannya itu diketahui A-nya itu sama dengan 8, kemudian R-nya itu adalah seperdua. Nah, ditanyakan itu adalah panjang lintasan bola. Kemudian kita menggunakan rumus bola yang dilempar ke atas, sehingga rumusnya itu PL sama dengan 2 dikali A per 1 dikurang R, di mana A-nya itu 8 dan R-nya itu adalah seperdua. Nah, hasilnya itu 2 dikali 8 per 1 dikurang seperdua. Hasilnya 2 dikali 8 per seperdua. Jadi 2 dikali 8 dikali seperdua. Hasilnya 2 dikali 16 sama dengan 32 meter. Jadi panjang lintasan yang dilalui bola sampai berhenti itu adalah 32 meter. Demikian video pembahasan contoh soal mengenai materi barisan dan deret. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.